Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davani Tita dengan NPM 240428112006. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Iswandi SPD MPD. Soal pertama yaitu ada jelaskan hakikat dan profesi pendidikan serta jelaskan juga perbedaan profesi dengan pekerjaan beserta contohnya. Hakikat profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber nafkah utama yang didasari oleh keahlian, pengetahuan, keterampilan pendidik, contohnya seperti guru dan pelatih tertentu, serta memiliki kode etik pelatihan tertentu, serta memiliki kode etik, standar kompetensi dan tanggung jawab sosial yang jelas. Dan tanggung jawab profesi menuntut dedikasi tinggi, pengabdian, dan kewajiban untuk mengembangkan keahlian secara berkelanjutan. Hakikat profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah jabatan atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan, di mana pelakunya, guru atau pendidik, memiliki keahlian khusus dalam mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hakikatnya bukan sekadar mentransfer ilmu kepada peserta didik agar menjadi yang berakhlak mulia, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Profesi ini melalui kualifikasi, akademik, kompetensi, sertifikat, serta tanggung jawab moral yang sangat besar. Perbedaan profesi dan pekerjaan. Aspek profesi pekerjaan, dasar keahlian berdasarkan ilmu, pengetahuan, keahlian khusus, dan pendidikan formal. Struktur bisa didasari keterampilan dasar, pengalaman, atau latihan sederhana. Tidak selalu butuh pendidikan tinggi khusus. Kode etik. Memiliki kode etik yang mengikat dan diakui secara lebih banyak dari pemberi tanggung jawab. Tanggung jawab keahlian moral, sosial, dan hukum. Tanggung jawab terbatas. Tugas yang diberikan memberi kerja, pengembangan wajib, pengembangan diri, dan keahlian secara berkelanjutan. Pengembangan diri bersifat sukarela atau sesuai kebutuhan perusahaan tujuan. Selain penghasilan, ada misi pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, utama untuk mendapatkan penghasilan atau rupiah. Contoh profesi: guru, dokter, insinyur, pengacara, akuntan. Pekerjaan: buruh pabrik, penjaga toko, petani, tukang cuci, kuli bangunan, dan lain-lain. Soal kedua ada jelaskan apa saja tugas pokok dan kewajiban seorang guru yang dikatakan profesionalisme beserta contohnya. Tugas pokok guru profesional sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tugas pokok guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 1. Mendidik, menanamkan nilai, sikap, moral, dan karakter agar peserta didik menjadi manusia yang baik. Contohnya ada menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan sopan santun dalam mengajar sehari-hari di kelas. Yang kedua, ada mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, materi pelajaran, kurikulum yang kita siapkan. Contohnya menjelaskan matematika, bahasa Indonesia, IPA, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, ada membimbing, membantu peserta didik menghadapi kesulitan, belajar, masalah pribadi, dan pengembangan bakat. Contohnya memberikan bimbingan kepada siswa yang kesulitan memahami materi atau masalah emosional dan masalah yang sedang dia sulit lalui. 4. Melatih, mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa agar terampil dan terbiasa. Contoh, melatih siswa berbicara di depan umum, melatih keterampilan praktik laboratorium, atau latihan olahraga. Yang kelima,
ada menilai dan mengevaluasi, mengukur keberhasilan belajar siswa dan efektivitas metode pengajaran. Ya, contohnya seperti memberikan ulangan tugas atau menganalisis yang memperbaiki cara mengajar. Kewajibannya ada beberapa, yaitu memegang teguh nilai, norma, dan etika profesi. Yang kedua ada melaksanakan proses pendidikan yang bermutu. Yang ketiga ada mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Yang keempat ada peserta didik dari hal yang membayangkan perkembangannya. Yang kelima ada menjunjung tinggi martabat profesi dan peran di masyarakat. Soal yang ketiga yaitu jelaskanlah dengan rinci kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional beserta contohnya. Berdasarkan standar nasional pendidikan ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama ada kompetensi pedagodik, kemampuan mengelola proses pembelajaran, memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan posisi siswa. Salah satu contohnya yaitu memahami psikologi perkembangan anak agar cara mengajar siswa sesuai usia siswa. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Contohnya ada bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, memiliki kesabaran dalam menghadapi perilaku siswa yang beragam. Yang ketiga ada kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan mengembangkannya. Salah satu contohnya ada menguasai materi bahasa Indonesia mulai dari tata bahasa sastra hingga cara penyampaiannya. Yang keempat ada kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Contohnya berkomunikasi dengan ramah dan mudah dipahami oleh siswa ataupun orang tua, bekerja sama dengan rekan guru dalam tim penyusunan kurikulum yang ada di sekolah. Soal yang keempat ada yaitu jelaskanlah menurut pendapat saudara kenapa seorang calon guru pendidik dasar perlu belajar dan memahami tentang profesi kependidikan, yang berikan alasan beserta contohnya. Menurut saya yaitu memahami bahwa pendidikan sekarang menuntut pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berbasis teknologi, maka calon guru harus bisa menyesuaikan kurikulum yang sekarang atau cara belajar yang ada di era sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.